Pro 1 RRIND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Bai dan Bajawa di FM 91,7, Maumere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Selamat pagi Pak Roni, salam sehat selalu. Selamat pagi, sehat selalu dengan Dr. Roni dari Labuan Bajo. Oke, baik Pak Letkol. Ini terkait dengan informasi ada penyelundupan ribuan liter minyak tanah nih dan digagalkan nih oleh Lanal Labuan Bajo. Seperti apa kronologisnya nih Pak? Baik, dalam kesempatan ini kemarin telah dilaksanakan operasi penangkapan atau tangkap tangan berupa perahu pelaku illegal oil jenis minyak tanah LT, yang dimana kita tangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 04.45 waktu Indonesia Tengah dini hari, bertempat di perairan Pulau Tatawa, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, di mana kita mendapatkan barang bukti muatan BBM jenis LT minyak tanah sebanyak 2.260 liter atau 2,2 ton yang dikemas dalam jerigen 20 liter sebanyak 113 buah, di mana ini berasal dari Pulau Papagaran, Kecamatan Komodo, yang rencana akan dibawa tersangka oleh 2 orang tersebut menuju Pulau Sate Bima. Adapun kronologisnya, kita mendapatkan laporan-laporan dari hari Selasanya itu, dari mulai sore kita melakukan pemantauan di laut dan kita melaksanakan pendekatan dan pencegahan hingga sampai dini hari dengan menggunakan album kita yaitu RIP 230 PK milik Lanal Labuan Bajo, di mana personel kita sejumlah 5 orang melaksanakan penyekatan dan patroli di perairan yang sudah kita tandai untuk melaksanakan pemeriksaan. Ternyata benar sekitar pukul 03.30 kapal tersebut keluar dari Pulau Papagaran melewati Pulau Sebayar Kecil dan tidak menyalakan lampu navigasi atau lampu-lampu lainnya. Kita pun juga tidak melaksanakan, tidak ada kita matikan lampu dan situasi sangat gelap di laut. Jadi kita menggunakan insting pendengaran, indera pendengaran, suara kapal itu kita dapat, dan kebetulan waktu itu cuaca juga cukup baik dengan sinar bulan yang bisa menyinari di laut ya, sehingga dari secara visual kita tampak perahu itu bergerak. Nah, pada saat itu bergerak, dia ternyata memutar haluan dan berusaha menghindar dari kita, dan kita dekati dan kita pendekatan dan kita langsung melaksanakan pemeriksaan. Ternyata benar di dalam muatan tersebut banyak jirigen-jirigen, dan di bawah-bawahnya lagi di palka-palkanya ternyata banyak jirigen. Nah, langsung kita bawa ke dermaga Marina untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, setelah kita periksa barang bukti kita bawa, terdapat kita sangka ada 2 orang yang berasal dari Papagaran, yang satu asli orang dari Sate, yang dimana itu nanti akan menjadi tempat penerimaan dari bahan bakar ilegal yang tanpa perizinan dokumen sama sekali. Nah, kemudian barang bukti digeser ke Lanal Labuan Bajo. Selanjutnya kita laksanakan penyidikan awal dan diserahkan ke pihak kepolisian, pada ini Polres Manggarai Barat selaku yang berwenang untuk melaksanakan penyelidikan di bidang migas. Pelanggaran yang disangkakan kepada para tersangka adalah melanggar dari pasal 53,
huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, di mana mereka melaksanakan penyimpanan dan pengangkutan yang denda dan hukumannya itu paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 30 miliar. Nah, kita pantau untuk pelaksanaan kegiatan mereka itu ada sebuah modus operandi yang digunakan pelaku adalah membeli minyak tanah subsidi dari Labuan Bajo untuk dibawa ke Papagaran dengan alasan penggunaan keseharian. Namun kenyataannya BBM tersebut ditimbun untuk dikirim ke Sape Bima NTB dikarenakan harga jual minyak tanah yang tinggi di Sape. Sebagai akumulasi di lapangan, harga jual minyak tanah subsidi di Labuan Bajo adalah 150.000 per 20 liter, ya, per 20 liter. Namun setelah sampai di Sape naik hingga 100%, sehingga harga jualnya 300.000 per 20 liter. Nah, ini ya, inilah yang mengakibatkan indikator, salah satu indikator bahwasannya minyak tanah yang di Bajo yang tersubsidi semakin langka. Nah, menjadi sebuah evaluasi kita para stakeholder yang khususnya ada di pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, dan juga para stakeholder insan maritim, bahwasanya ini menjadikan tugas kita bersama. Kita akan terus tindak lanjuti sampai akar-akarnya, bahwasanya tindakan ini tidak sekali dua kali. Berindikator bahwa tindakan ini sudah berkali-kali dilaksanakan, namun ya dengan keterbatasan personel dan alutsista yang berpatroli di laut, maka memerlukan strategi yang matang untuk mendapatkan pola operandi yang mereka lakukan sehingga bisa kita laksanakan pencegahan dini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Jadi memang ini teman-teman dari Lanal Labuan Bajo menangkap 2 orang pelaku nih Pak ya, ketika sedang berpatroli nih ya di laut lepas nih, seperti itu Pak ya? Iya. Iya. Oke. Kemudian ini kapan nih penangkapan terjadi nih Pak di laut Labuan Bajo? Ya, gimana? Kapan waktu penangkapannya atau kejadiannya ini Pak? Kemarin hari Rabu dini hari pukul 4.45. Oke, baik. Nah kemudian pelaku dan barang buktinya ini sudah diserahkan ke Polres Manggarai Barat dan akan diproses selanjutnya ya Pak ya? Ya, sehingga nanti dievaluasi, kita bersinergi, kita mencari akar pokok permasalahannya sampai setuntas-tuntasnya, sehingga untuk ke depan kejadian ini tidak berulang lagi ya Pak ya. Oke. Apakah memang ini modus operandinya tadi disampaikan bahwa dibeli, ditimbun, kemudian untuk dijual kembali ini hanya 2 pelaku ini yang ditangkap, ataukah ada nih komplotan lainnya juga nih yang tersebar di Labuan Bajo? Jelas sekali ada. Jelas sekali ada. Karena ini kan cara mendapatkan ekonomi yang instan dan cukup cepat perputarannya. Jadi jelas tidak hanya ini satu orang saja, kita juga berusaha memonitor di tempat-tempat pulau-pulau yang lain untuk melaksanakan pencegahan dini. Karena kebutuhan minyak tanah sekalipun di Bajo sebenarnya juga cukup tinggi. Masih banyak masyarakat khususnya di Labuan Bajo itu masih menggunakan minyak tanah dibanding menggunakan LPG gas. Namun ada beberapa oknum potensi ekonomi yang untuk mendapatkan secara cepat ini disalahgunakan dengan cara ditimbun, kemudian untuk dijual di tempat lain. Sebenarnya minyak tanah ini sebenarnya sudah ada langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait tentang distribusi minyak tanah yang harus tepat pada sasaran untuk penggunanya, di mana dia sudah diatur dengan menggunakan kupon-kupon untuk para penerima-penerima pengguna minyak tanah. Jadi sudah ada hari-hari tertentu, jadwal tertentu
distribusi ini pada agen-agen yang sudah ditentukan untuk diterimakan pada orang atau para masyarakat yang berhak untuk menerimanya, sehingga tidak liar, tidak mudah diterima oleh orang lain yang tidak jelas peruntukannya. Namun di luar itu kita menjadikan spekulasi, kita tidak pungkiri bahwasanya ada beberapa untuk masyarakat ini memanfaatkan momen tersebut untuk dijual kepada para oknum-oknum yang untuk ditimbun dan untuk dijual lagi dengan mengambil hasil keuangan atau hasil benefit yang secara instan dan cukup besar. Nah, ini yang sangat tidak dibenarkan karena itu jelas selalu melanggar aturan hukum dan bisa aturan pidananya cukup besar. Oke. Nah, jadi ini memang harus diakui bahwa ada sedikit kurang kolaborasi ataupun loss control juga, sehingga akhirnya bisa membeli nih dan juga menimbun nih Pak Letkol ya, Pak Roni ya. Oke. Baik, ini dengan hukuman tadi 350 juta ya, sekitar 3 tahun penjara ya untuk para pelaku ini. 30 M ya, wah. Jadi ini jangan jadi ini jangan coba-coba nakal ya untuk menyelundupkan hal-hal seperti ini nih Pak Roni ya. Kenapa kok besar? Karena memang perputaran uangnya cepat, mendapatkannya cepat. Oke, baik. Dan teman-teman dari Lanal Labuan Bajo ini terus berpatroli ya untuk mengamankan jalur laut agar jangan sampai menjadi media untuk menyelundupkan keluar Labuan Bajo. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, salam semangat Pak ya. Terima kasih selalu bersama RRI. Oke, terima kasih. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.